Halo, salam sehat dan juga selamat hari Kamis teman-teman semua. Ya, di edisi kali ini gue akan bahas dua pertandingan dari Liga Champions dari semifinal leg pertama. Ya, gue rangkum aja dua pertandingan dalam satu video supaya lebih simpel ya. Jadi seperti kalian, gue yakin semua rata-rata udah nonton, udah tahu hasilnya. Real Madrid dan City bermain imbang satu sama, dan Milan harus menelan kekalahan 0-2 dalam Derby della Madonnina menghadapi Inter Milan, ya, kalah 0-2. Jadi gua akan bahas beberapa poin menarik dari kedua pertandingan ini. Tentunya gua akan mengawali dari pertandingan yang sudah lebih dulu berlangsung, 1,5 hari kurang lebih ya. Madrid dan City. Ini pertandingan yang menurut gua teman-teman semua ini sangat seru banget. Bukan hanya seru, tapi juga adu taktik, pamer skill, dan juga adu kebolehan lah di antara dua tim terbaik di Eropa mungkin saat ini ya. Penontonnya juga full pack. Kita lihat Estadio Santiago Bernabeu. Gue yakin lu sepakat sama gue kalau lu yang nonton pertandingan ini nggak akan bosen. Setiap detik selalu ada yang menarik. Setiap gerakan para pemain, baik itu Modric, Kevin De Bruyne, ya gue sebutin dua pemain ini karena dua inilah otak permainan dari kedua kesebelasan. Kemudian juga drama-drama di pinggir lapangan. Ancelotti itu kalau nggak salah kena tegur wasit atau kena kartu kuning, gue lupa. Terus juga bahkan ada insiden-insiden di luar pertandingan ketika Alfie Haaland, ayahnya Erling Haaland, usir oleh penonton ya, karena waktu Kevin De Bruyne golin dia kegirangan bersorak, terus kemudian ada Madridista yang nggak terima dan minta dia diusir atau dipindahkan, dan akhirnya dipindahkan. Jadi seru banget pertandingan ini ya, lebih seru menurut gue dibandingkan satu hari sebelumnya pertandingan Derby Milan ya. Nah, dan juga di pertandingan ini kalau gua rangkum ya, ini setiap pemain itu baik Madrid maupun City benar-benar menunjukkan kontribusinya. Jadi mulai dari striker, gelandang, pemain belakang sampai dengan penjaga gawang semuanya berperan sangat maksimal, sangat optimum lah. Jadi nggak heran kalau setelah selesai pertandingan pun gestur dari kedua tim ini memang seperti dua klub yang punya kelas gitu ya. Kemudian tidak ada terlalu saling menghina, bahkan banyak yang bersalaman, tukeran baju dan seterusnya ya. Jadi ini seru banget. Nah, sedikit gua akan ulas jalannya pertandingan. Sebenarnya yang menarik begini, pertandingan Madrid dan City sebelum nanti gua ke Milan ya. Jadi di babak pertama itu City yang lebih dominan. Tapi justru yang mencetak gol adalah Madrid melalui Vinicius ya di menit ke-36. Nah, babak kedua Madrid itu lebih menguasai, awal babak kedua lah terutama. Lebih dominan, City tertekan, tapi yang justru mendapatkan gol justru Manchester City ya. Ya, tapi memang ini hasil yang adil apapun itu ya. Jadi memang adu taktik dari kedua pelatih yang kaya taktik ini sangat terlihat banget. Di babak pertama kalau kita lihat, Madrid, Ancelotti sebenarnya udah tahu mereka bakal diserang ya, karena memang sudah menjadi DNA-nya City itu mereka selalu mengambil inisiatif, menguasai bola atau ball possession, dan mereka punya kemampuan untuk itu. Dan Madrid atau Ancelotti tidak memaksa untuk mengkonfrontasi itu. Mereka menunggu di belakang, dan kita lihat City agak frustasi ya di babak yang pertama. Dan penampilan Courtois juga luar biasa di babak pertama. Minimal yang gue inget ya, ini gue nggak detail banget, tapi karena gue nonton gue inget aja yang gue inget. Itu ada 2 sampai mungkin 3, minimal 2 penyelamatan gemilang ya dari City. Nah, kemudian yaitu turun minum 1-0. Vinicius golnya keren banget, kencang banget, dan Ederson juga nggak nyangka, kayaknya posisinya agak sedikit kehalangan salah satu pemain belakang ya. Dan apa yang menarik dari gol ini bukan hanya soal bentuk golnya, tapi juga prosesnya. Assist dari Camavinga, pemain yang diplot atau beberapa pertandingan terakhir diminta lah oleh Ancelotti untuk berperan sebagai bek kiri. Dan kemarin untuk hal ini Ancelotti menang taktik dari Pep Guardiola. Kenapa? Karena di kiri ternyata di luar dugaan ya, mungkin di luar dugaan Pep juga, Camavinga berhasil mematikan Bernardo Silva. Nggak terlalu banyak gerak di sana, dan mungkin karena dia itu tadi, karena sistem pertahanan mereka ini semi parkir bus lah, sehingga memang mungkin juga Pep sudah mengantisipasi dengan memasukkan pemain seperti Bernardo Silva yang punya kreativitas bukan kecepatan. Karena kalau
melawan tim yang bertahan, yang numpuk pemain, kecepatan itu nggak terlalu berfungsi, sehingga ini mungkin alasan Mahrez tidak ditampilkan. Tapi Ancelotti juga tidak kalah taktik. Ya, dia taruh di sana Kamavinga yang punya bukan hanya kemampuan dalam bertahan tapi juga melakukan counter, sehingga kadang-kadang Bernardo Silva juga harus tertatih-tatih untuk ikut bertahan, dan akhirnya terbukti ada satu assist tadi yang gua bridging di 1 menit sebelum ini, membantu ke depan, kemudian memberikan umpan kipas kepada Vinicius Junior dan kemudian menjadi gol. Nah, babak kedua itu yang gue bilang tadi, Madrid banyak yang menyerang tapi City justru malah lebih efektif lini penyerangannya. Nah, kali ini yang juga banyak melakukan penyelamatan itu Ederson ya. Gue lupa, pokoknya dalam pertandingan ini harusnya sih ada sampai 3 ya penyelamatan atau bahkan 4 ya, lumayan banyak lah itu si Ederson ini. Nah, tapi ya itu tadi, kelas skill memang akhirnya berbicara di sini. Dalam pertarungan yang sangat ketat, perbedaan kecil ini akhirnya membedakan ya. Dan Kevin De Bruyne mampu melesakkan gol yang sangat kenceng banget ini, gokil banget, menit 67 ya. Bolanya tuh nggak ngangkat, dan gua rasa kiper manapun gak ada yang bisa yang halau ini. Padahal kita tahu kan Courtois ini ya arguably bukan one of tapi the best goalkeeper in the world lah saat ini. Mungkin hanya sama Alisson di 11-12. Dan itu memang datar, kenceng, wah pokoknya kenceng banget lah. Ini yang akhirnya membuat mungkin Alfie Haaland tadi histeris dan akhirnya malah jadi diusir ya. Jadi hasil ini belum menentukan apapun. Nanti di Etihad Stadium ini sangat seru banget, dan gue yakin ini adalah partai yang ditunggu-tunggu, dan mungkin juga lu setuju ini seharusnya menjadi the real final ya. Tapi ya oke lah, kita akan lihat langsung ke sebelahnya. Ini adalah calon finalis juga yang akan bertemu antara Madrid dan City. Kalau ya feeling gue sih mengatakan 70% lah, 70% kan tiket udah di Inter Milan. Tidak 100% ya, tapi 70% Inter Milan menggenggam tiket untuk ke final. Jadi kemarin kalau gue lihat pertarungan antara dua tim yang punya semangat, dan gue suka sebenarnya dengan semangat Milan ini, apalagi dengan tonalinya yang menjadi representasi dari permainan semangat Milan ya. Tapi yaitu tadi, dalam pertarungan yang di level yang tertinggi dengan lawan yang punya kemampuan yang luar biasa, memang akhirnya kemampuan individu dan juga taktik berbicara di sini, dan Inter Milan memiliki itu. Bahkan di pertandingan yang masih sangat muda ya, baru mungkin nggak sampai 15 menit, Inter udah unggul 2-0 melalui Zeko dan juga melalui Henrikh Mkhitaryan. Dan ya itu yang gue bilang tadi, Milan mencoba untuk keluar, untuk menekan, nggak terlalu banyak ya yang bisa mereka lakukan, walaupun mereka tampil sebagai tuan rumah. Finishing mereka juga jelek, kemudian juga kreativitas mereka juga minim di kotak penalti Inter Milan. Dan terutama memasuki babak kedua ya, Simone Inzaghi tahu Milan akan melemparkan semua senjata yang mereka miliki, sehingga mereka bermain untuk yang penting menjaga kemenangan dengan selisih 2. Ini sangat penting dan sangat mahal harganya. Dan ya mereka mendapatkan itu. Nanti mereka akan bertemu lagi itu kalau nggak salah 2 minggu dari sekarang ya. Ya 2 minggu dari sekarang. Jadi ya intinya nanti leg kedua ini sebenarnya tempat yang sama, tapi Inter Milan akan bertindak sebagai sebagai tuan rumah. Oke, nanti itu mereka main tanggal 16 ya. Oh enggak, minggu depan ya, minggu depan. Jadi ya itu yang gue bilang tadi, Inter Milan kemungkinan besar yang akan menjadi finalis Liga Champions tahun ini di Istanbul, Turki, dan gue nanti akan ke sana rencananya. Nah, gue rasa itu aja, nggak usah lama-lama video kali ini. Nah, ini gue bikin di Jakarta Coffee House ya, di Sabang jam 16.20-an lah. Jadi ini sebelum gue nanti membawakan Vietnam dan Thailand, pertandingan terakhir grup B yang akan menjadi lawan kita nanti di semifinal di SEA Games 2023 di Kamboja. Jadi lu jangan lewatin jam 19.00 Vietnam lawan Thailand. Gue bilang tadi ya. Dan yang ini nanti akan menjadi salah satu lawan Indonesia. Oke, terima kasih udah nonton. Salam sehat. Ciao.